Ruang Dewa Beladiri, bab 551 sampai dengan 555. Bab 551 menggunakan Ye Xiwen untuk membangun otoritasnya. Siapa yang mendukung? Siapa yang menentang? Semua orang gempar. Jelas mereka tidak pernah menyangka Gong Yanjia akan mengatakan hal seperti itu dan benar-benar ingin mendominasi mereka semua. Semua orang tercengang. Apa dia gila? Dia memang sangat kuat, tapi yang lainnya juga orang-orang yang telah meraih kesuksesan besar di Saint Realm. Dia benar-benar ingin mendominasi semua orang. Kalau ini bukan kegilaan, lalu apa? Si cacat, apa kau gila? Sebelum yang lain sempat bicara, Gutian sudah bicara duluan. Lagi pula, ia dan Gong Yanjia sudah bertengkar, jadi ia tidak takut apapun. Mata Gong Yanjia tiba-tiba menjadi setajam pisau saat dia menatap Gutian, seolah-olah dia siap bertarung dengannya jika mereka berselisih paham. Sebenarnya, itu tepat. Tim kami pada dasarnya terdiri dari orang-orang dari seluruh dunia, dan kekuatan setiap orang hampir sama. Seperti kata pepatah, seekor ular tidak bisa hidup tanpa kepala. Harus ada seseorang yang keluar untuk menyatukan arah umum. Kalau tidak akan berhasil jika satu orang hanya punya satu ide. Yue Rui berbicara saat itu. Meskipun ia tidak menyangka Gong Yanjia akan melakukan ini, jelas bahwa ia dan Gong Yanjia sudah memiliki pemahaman yang baik. Saat ini, jelas bahwa ia akan mendukung usulan Gong Yanjia. Ding Tong dan Xiao Yuan sama-sama tampak tidak senang. Di antara keempat anggota lama, mereka sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Terlebih lagi, Gong Yanjia dan Yue Rui sudah bersama. Pantas saja mereka pergi bersama dan pulang bersama. Namun hubungan mereka berdua sangatlah buruk dan mustahil bagi mereka untuk bersatu. Saudara Ye, apakah kau mengerti mengapa aku mengatakan kita harus bersatu erat? Pada saat ini, suara Ding Tong terdengar di telinga Ye Xiwen. Ye Xiwen mengangguk. Dalam situasi ini, jika mereka tidak bersatu erat, mereka mungkin akan dilahap habis tanpa tulang tersisa. Karena tidak ada yang keberatan, aku anggap semua orang setuju. Gong Yanjia melirik kerumunan dengan tatapan dingin. Semua orang tiba-tiba merasa seperti sedang ditatap oleh binatang buas. Jika Ye Xiwen disebut sebagai monster humanoid karena kekuatan bertarungnya yang tak tertandingi, maka Gong Yanjia memberi kesan kepada orang-orang sebagai monster berkulit manusia, menakutkan, dingin, dan mencekam. Setelah perkenalan Yue Rui, semua orang mengetahui bahwa dua lelaki tua yang dibawa Gong Yanjia bernama Yin Yang Erlao. Konon, mereka berada di sebuah wilayah bintang tertentu. Mereka terkenal karena perbuatan jahat mereka dan telah menyakiti banyak wanita. Mereka menjarah wanita untuk kultivasi mereka sendiri. Bisa dibilang mereka adalah dua pria yang sangat tidak populer. Terutama karena mereka hanya mencari pendekar wanita untuk kultivasi. Berapa banyak pendekar wanita di medan bintang itu yang telah dibunuh oleh kedua orang tua ini, karena hakikat manusia tidak berguna bagi mereka. Dia hanya bisa memangsa para pejuang wanita. Dia begitu populer sehingga banyak orang berteriak-teriak meminta nyawanya. Bahkan pernah ada seorang bijak agung yang merasa khawatir, namun mereka mengetahui berita itu terlebih dahulu dan melarikan diri. Wanita berbaju hitam lainnya yang tampak seperti gunung es bernama Mo Zhen. Ia adalah murid inti dari sebuah sekte yang hanya menerima murid perempuan. Ia sangat cakap. Hehehe, nak. Kau baru saja mencapai tahap akhir Saint Realm dan berani ikut campur. Berani sekali kau hanya akan menyeret kami ke bawah nanti. Setelah memperkenalkan diri, Yin Lao berjubah hitam di antara Yin dan Yang Lao tertawa aneh dan mengarahkan ujung tombaknya ke arah Ye Xiwen. Kecuali Ding Tong, yang membawa Ye Xiwen bersamanya, semua orang memandang dengan tak percaya. Jelas, semua orang meragukan kemampuan Ye Xiwen. Lagi pula, meskipun seorang kultivator Saint Realm yang sudah lanjut usia bukanlah orang lemah, ia tak bisa dibandingkan dengan para master Saint Realm yang sangat berbakat ini. Klaim bahwa ia akan merepotkan bukan sekadar omong kosong, ada benarnya juga.
Kau akan tahu jika mencobanya. Kalau kau tidak cukup kuat, mati saja. Teriak lelaki tua berjubah putih itu dengan tatapan aneh di matanya, dan tatapannya pada Ye Xiwen menjadi semakin dingin dan kejam. Begitu lelaki tua berjubah putih itu selesai berbicara, aura kuat tiba-tiba mengunci Ye Xiwen. Tiba-tiba, sebuah tangan besar terulur untuk meraih Ye Xiwen, berubah menjadi awan di langit, dan tiba-tiba menekannya. Ini adalah seni bela dirinya yang terkenal, jejak tangan Yin Yang. Jurus ini sudah mematikan sejak awal, membuat Ye Xiwen tak punya peluang untuk bertahan hidup. Ye Xiwen dan dia pada dasarnya tidak punya dendam satu sama lain, tapi dia masih bisa membunuhnya seperti ini. Kepribadiannya yang eksentrik tidak palsu. Dalam sekejap, ia bagaikan seekor ikan yin yang putih yang tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan menggigit Ye Xiwen. Ikan yin yang putih itu berubah menjadi seekor binatang buas, dan energi spiritual yang terkumpul dari segala arah berkumpul di dalam tubuhnya. Si tua yang berjubah putih telah terkenal selama ratusan tahun. Ia telah menguasai rangkaian segel tangan Yin Yang ini hingga tingkat yang tak terbayangkan. Ketika ia menghancurkan seseorang, rasanya seolah seluruh dunia akan runtuh. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ye Xiwen mencibir, dan darah keemasan di tubuhnya melonjak dan tiba-tiba mendidih, melesat ke langit. Ia meninju, dan benda itu berubah menjadi bintang besar, dan tiba-tiba hancur berkeping-keping. Seolah-olah alam semesta bertabrakan hebat dengan Tai Chi yang dibentuk oleh ikan Yin Yang, menyebabkan ledakan dahsyat yang melanda seluruh dunia. Seluruh alam semesta dan Tai Chi hancur, tetapi kekuatan tinju Ye Xiwen tidak berkurang, dan ia langsung menghantam ikan Yin Yang putih itu. Boom! Ledakan itu meledak di udara dan berubah menjadi energi spiritual tak berujung, yang tersebar ke udara. Ye Xiwen mengambil langkah khusus dan tinjunya telah mencapai bagian depan Oud yang berjubah putih. Pria tua berjubah putih itu tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri bahwa ada sesuatu yang salah. Tanpa sempat memikirkan hal lain, ia tiba-tiba mundur dengan panik. Boom! Tinju Ye Xiwen tiba-tiba menghantam lembah, dan seluruh lembah runtuh seketika. Sisanya segera mundur ke belakang, menatap Ye Xiwen dengan tatapan rumit. Tak seorang pun menyangka Ye Xiwen akan begitu menakutkan. Bahkan Ding Tong, yang menemukan Ye Xiwen, tak pernah menyangka Ye Xiwen akan begitu menakutkan. Ia hanya melihatnya lolos dari tangan sang bijak agung. Alasan dia menarik Ye Xiwen pada awalnya hanyalah untuk menemukan seseorang dengan keterampilan fisik yang baik, yang akan berguna untuk menjelajahi jalannya nanti. Tetapi sekarang jika dilihat sekilas, jelaslah bahwa Ye Xiwen tidak hanya pandai dalam keterampilan fisik, tetapi kekuatannya juga cukup dahsyat untuk membuat orang memperhatikan. Orang biasa pasti tidak punya kekuatan untuk melakukan gerakan seperti itu. Belum lagi yang lainnya. Mereka tidak pernah menyangka Ye Xiwen bisa memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun Yang Lao berjubah putih mundur, Ye Xiwen tidak bisa melepaskannya begitu saja. Yang Lao berjubah putih baru saja menyerang dengan kejam dan sama sekali tidak menahan diri. Bagaimana mungkin dia melepaskannya sekarang? Yin Dan yang melindungi tubuh, kekacauan tak terbatas, dan abadi. Ikan Yin Dan yang di tubuh Yang Lao berjubah putih tiba-tiba berubah menjadi Tai Chi, dan lingkungan yang sama menyelimutinya. Lelaki tua berjubah hitam itu memandang semua orang dengan bangga dan berkata, inilah keahlian luar biasa kita, yaitu Yin Dan Yang, hasrat manusia. Konon, kekacauan Yin Dan Yang melahirkan segala sesuatu. Energi apapun yang mengalir deras ke medan magnet ini akan diubah menjadi energi Yin dan Yang, lalu diserap. Energi itu tidak akan mampu menggerakkan kita sama sekali. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menunjukkan sedikit rasa takut dan berpikir tentang cara menerobos lingkungan Yin dan Yang tersebut jika mereka menemuinya. Terutama beberapa orang, alisnya berkerut, dan jelas mereka tidak punya jalan keluar. Kekuatan di dunia ini, yang dulunya berkaitan dengan kekacauan, Yin dan Yang, 5 elemen,
dan sebagainya, sangat sulit dihadapi, karena kekuatan semacam ini seringkali muncul terus-menerus dan tanpa henti. Yin dan yang apa? Inikah yang kau miliki? Hancurkan untukku. Ye Xiwen sama sekali tidak takut. Tidak ada jeda dalam serangannya. Tidak ada yang istimewa dan tidak ada gerakan khusus. Hanya kekuatan mengerikan yang menghancurkannya. Ini adalah metode yang paling sederhana dan paling brutal. Boom! Ketika bintang besar Ye Xiwen bertabrakan dengan Yin dan Yang, ia hampir mulai berubah menjadi energi Yin dan Yang berevolusi menuju kekuatan yang lebih maju. Bang! Kekuatan Yin dan Yang mulai meledak menghadapi serangan dahsyat Ye Xiwen, menciptakan badai yang sangat mengerikan. Bagaimana mungkin? Tak seorang pun bisa mematahkan Yin dan Yang-ku. Bagaimana mungkin kau mematahkan Yin dan Yang-ku? Si tua yang berjubah putih menatap Ye Xiwen dengan tak percaya. Ia tak percaya Ye Xiwen benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun kekuatan Yin dan Yang-nya berasal dari kultivasi ganda dan dipandang rendah oleh banyak orang, seni bela diri itu sebenarnya luar biasa. Yin dan Yang lahir dari satu sama lain dan mengandung prinsip-prinsip segala sesuatu. Jika ia terus berlatih, ia mungkin bisa mengandalkan ini untuk menjadi seorang bijak agung. Dalam pertarungan antar manusia satu wilayah, dia belum pernah dikalahkan oleh siapapun, apalagi dikalahkan dengan begitu mudahnya. Apa itu teori Yin Yang? Kau satu-satunya yang bisa menyeimbangkan Yin dan Yang. Ye Xiwen berkata dengan nada meremehkan. Jika itu benar-benar kembaran Yin dan Yang, itu memang akan menjadi masalah besar. Namun, lelaki tua berjubah putih itu mengandalkan prinsip yang ekstrim yang menghasilkan Yin, dan menghasilkan kekuatan Yin ekstrim. Namun, kekuatan Yin ekstrim dan kekuatan yang ekstrim sama sekali tidak seimbang. Kekuatan yang ekstrim masih terlalu kuat, yang mengakibatkan situasi di mana mustahil untuk membentuk keseimbangan antara Yin dan Yang. Ia hanya terlihat sangat kuat, atau mungkin ia belum pernah bertemu dengan seorang pejuang sekuat Ye Xiwen yang mampu menembus kekuatan tersebut. Serangan Ye Xiwen tak terbendung, mematahkan serangan Yang Lao berjubah putih. Saat ini, ia bahkan tak bisa mundur, dan kekuatan Ye Xiwen menguncinya dengan kuat, membuatnya tak bisa melarikan diri. Berhenti. Pada saat ini, Yin Lao berjubah hitam akhirnya bereaksi dan menyadari bahwa ia tidak bisa membiarkan Ye Xiwen melanjutkan. Tiba-tiba, kekuatan Yin yang sangat murni dan sangat kuat menghantam Ye Xiwen, memaksanya untuk berhenti. Namun tidak mudah untuk menghentikan Ye Xiwen. Boom! Tinju Ye Xiwen menghancurkan Old yang berjubah putih seperti yang diharapkan. Bang! Tubuh Pak Tua yang berjubah putih hancur berkeping-keping di depan mata semua orang. Kakak, teriak lelaki tua berjubah hitam itu. Bab 552 Ya Tuhan, bagaimana dia bisa begitu menakjubkan? Kakak, naga, dan gadis itu. Teriak Yin Lao, matanya terbelalak lebar. Air mata darah mengalir deras. Mereka telah bersaudara selama bertahun-tahun dan tak pernah terpisahkan. Tanpa diduga, kini ia harus menyaksikan kakak tertuanya terhempas di udara. Perasaan ini sungguh memilukan. Ye Xiwen merentangkan tangan kirinya, dan dengan cakar biasa, dia menangkap kekuatan Yin yang dahsyat dan luar biasa yang jatuh di tangannya, lalu meledakkannya dalam sekejap. Baik itu kekuatan Yin yang ekstrim maupun kekuatan yang ekstrim, Ye Xiwen tidak akan menganggapnya serius sama sekali kecuali Tai Chi yang benar-benar membentuk keseimbangan Yin dan Yang terbentuk. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa sekuat itu? Xiao Yuan menatap Ye Xiwen dengan mata terbelalak, dengan sedikit ketakutan di matanya. Dialah yang paling tidak menyangka Ye Xiwen begitu kuat. Ia dan Ding Tong bisa dibilang musuh bebuyutan, jadi ia penuh sarkasme terhadap Ye Xiwen yang dibawa Ding Tong. Namun, ia tak pernah menyangka Ye Xiwen akan begitu mengerikan. Sungguh mengerikan. Dia tidak begitu terkejut ketika Gong Yanjia yang lemah itu bertindak sebelumnya. Meskipun Gong Yanjia memiliki keunggulan mutlak saat menghadapi Gu Tian, bagaimanapun, mereka berada di ranah yang sama, jadi wajar jika ada yang kuat dan ada yang lemah. Dan Ye Xiwen,
dengan alam seinnya yang terakhir, berhasil mengalahkan Yang Lao berjubah putih. Pada dasarnya, bisa dikatakan ia menang telak. Di hadapan Ye Xiwen, Yang Lao berjubah putih hampir tak berdaya melawan. Ini adalah babak terbaru dari konspirasi untuk merebut dunia di dunia lain. Meskipun dikatakan bahwa kedua tetua Yin dan Yang hanya dapat mengerahkan kekuatan terbesar mereka dengan bersatu, mereka sekarang tidak memiliki kesempatan untuk bersatu. Melihat Ye Xiwen begitu kuat, Yue Rui dan yang lainnya ketakutan. Mereka jelas terpana oleh kemampuan bertarung Ye Xiwen yang mengerikan, yang bahkan lebih mengejutkan daripada yang ditunjukkan Gong Yanjia barusan. Aku akan membunuhmu. Pria tua berjubah hitam itu bermata merah dan menatap Ye Xiwen, berharap bisa mencabik-cabiknya. Di tangannya, seekor ikan yin yang hitam sudah mendidih dan menyerbu langsung ke arah Ye Xiwen. Ye Xiwen mencibir dan hendak menyingkirkan Yin Lao berjubah hitam, tetapi pada saat ini cahaya ilahi jatuh dari langit dan langsung menyelimuti ikan yin yang hitam. Semua orang menatap dengan takjub. Orang yang melakukan gerakan itu ternyata adalah Gong Yanjia, si pria lumpuh. Tatapan mata Gong Yanjia dingin dan ia berkata dengan suara serak, urusan ini berakhir di sini. Sekarang seluruh tim berada di bawah komandoku. Apa kau akan melanggar perintahku? Gong Yanjia menatap Ye Xiwen dengan tatapan permusuhan dan ketakutan. Ia tidak menyerang secara langsung karena terkejut dengan kekuatan bertarung yang baru saja ditunjukkan Ye Xiwen. Sekalipun dia mengambil tindakan, dia tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkan Ye Xiwen, jadi dia tidak mengambil tindakan secara langsung. Baru saja, ia diam-diam membiarkan Yang Lao, yang berjubah putih, beraksi, terutama untuk menegaskan otoritasnya atas Ye Xiwen. Ia tahu bahwa setiap orang di tim ini memiliki motif tersembunyi dan perhitungan masing-masing. Untuk mengintimidasi orang-orang ini, ia diam-diam membiarkan aksi tersebut. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia jelas telah menabrak tembok dan banyak hal tidak berjalan semulus yang dia bayangkan. Namun, karena Yang Lao berjubah putih telah dibunuh oleh Ye Xiwen, ia sama sekali tidak bisa membiarkan Yin Lao berjubah hitam ikut terbunuh, jika tidak, ia akan kehilangan seluruh gengsinya. Dia membunuh kakak tertuaku. Mata Yin Lao berjubah hitam terbelalak lebar. Ia tak pernah menyangka dalam pertempuran ini, ia bahkan akan kehilangan kakak tertuanya, dan hatinya dipenuhi kebencian terhadap Ye Xiwen. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa masalahnya ada pada diri mereka sendiri. Jika mereka tidak terlalu arogan, mereka tidak akan menendang Ye Xiwen dengan keras. Seperti kata pepatah, setiap minuman dan setiap gigitan telah ditakdirkan oleh surga. Teman-teman pembaca buku lainnya sedang membaca, unduh teks Endless Sword Suite. Luar biasa. Wow, aku tidak menyangka ada orang sepertimu yang bersembunyi kali ini. Rasanya seperti ada naga dan harimau yang bersembunyi. Alam semesta ini begitu luas, ada begitu banyak keajaiban. Yue Rui keluar untuk menenangkan suasana saat ini, dan berkata dengan takjub. Dengan sosok seperti saudara Ye bergabung dalam operasi kita kali ini, pasti akan jauh lebih lancar dan sukses. Kata Yue Rui, saat ini, ia tidak lagi memiliki kesombongan seperti yang ia miliki terhadap Ye Xiwen di awal. Kesombongan yang ia miliki adalah terhadap mereka yang jauh lebih lemah darinya. Ia harus menjaga harga dirinya. Namun, ketika menghadapi seorang pejuang seperti Ye Xiwen, ia tidak boleh memiliki kesombongan yang tak terjelaskan itu. Jika tidak, akan buruk jika Ye Xiwen salah mengartikannya sebagai provokasi. Ia baru saja melihat metode kejam Ye Xiwen dan tidak berniat untuk menghadapinya secara langsung. Pria tua berjubah hitam itu memandang orang-orang di sekitarnya. Ding Tong pasti akan memihak Ye Xiwen, dan Xiao Yuan baru saja berselisih dengannya, dan Gutian dihempaskan oleh Gong Yanjia, jadi semakin mustahil baginya untuk membantunya. Gong Yanjia dan rekan-rekannya, yang seharusnya dianggap berpihak padanya, tidak berniat bergabung dengannya untuk menghadapi Ye Xiwen. Ia langsung mengerti apa yang dipikirkan orang-orang ini.
Masing-masing dari mereka memiliki motif dan ambisi tersembunyi. Bagaimana mungkin mereka berani mengambil risiko demi saudara-saudara mereka dan menguji batas kemampuan Ye Xiwen? Jika Ye Xiwen membunuh mereka, kepada siapa mereka akan mengadu? Tanpa bantuan mereka, ia pasti bukan lawan Ye Xiwen. Ia dan Yang Lao berjubah putih hanya setara kekuatannya. Yang Lao berjubah putih hampir dipukul mundur oleh Ye Xiwen, dan pasukannya pun hancur total. Ia terbunuh dalam satu gerakan, dan kondisinya pun tak jauh lebih baik. Mungkin mereka berdua bisa bergabung untuk melawan Ye Xiwen, tapi bagaimana mereka bisa bergabung sekarang? Ia hanya bisa menggertakkan gigi dan menatap Ye Xiwen, lalu dengan marah mengurungkan niat untuk terus menyerangnya. Namun, kebenciannya terhadap Ye Xiwen semakin dalam. Selama ia menemukan kesempatan, ia tak akan menunjukkan belas kasihan. Dia bahkan membenci orang-orang itu. Jika mereka tidak melihatnya mati tanpa menolong, kakak tertuanya tidak akan mati. Ye Xiwen menatap semua orang dengan dingin. Pada saat ini, ia akhirnya menyadari bahwa tim ini memiliki lebih dari sekadar motif tersembunyi. Sungguh sulit untuk memahami bagaimana tim seperti itu bisa terbentuk. Sungguh tak terbayangkan. Teman-teman pembaca buku lainnya sedang membaca My Warlord Career unduh teks. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa ia percayai mungkin hanyalah Ding Tong. Sedangkan yang lainnya, Ye Xiwen percaya bahwa jika mereka punya kesempatan, mereka mungkin akan melakukan sesuatu padanya dan tak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Kita semua datang ke sini karena rahasia di makam yang mungkin berkaitan dengan promosi ke alam suci agung. Tidak perlu merusak keharmonisan saat ini, kata Yue Rui dengan raut wajah yang ramah. Jika seseorang tidak melihat kesombongan di wajahnya sebelumnya, akan sangat sulit membayangkan orang seperti apa yang ada di belakangnya. Kalau begitu, kita harus segera masuk, kata Ye Xiwen. Kenapa kau terburu-buru? Makam itu seharusnya belum dibuka. Suara serak gong Yanjia menunjukkan sedikit rasa jijik, yang jelas disebabkan oleh ketidaktahuan Ye Xiwen. Namun, Ye Xiwen tidak terganggu. Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa, jadi lebih baik baginya untuk pergi bersama yang lain. Makam ini seharusnya memiliki lapisan-lapisan formasi yang tersusun di luar. Sejumlah besar ahli seharusnya sedang bergegas ke sana saat ini, dan mereka mungkin membawa banyak master formasi. Kita tidak perlu menyerang formasi sama sekali. Kita bisa menunggu mereka menghancurkannya, lalu kita bisa memanfaatkan kekacauan ini untuk masuk. Gong Yanjia berkata, kali ini mungkin akan ada sejumlah besar ahli yang datang, dan bahkan mungkin ada ahli di alam kesempurnaan Agung Sein yang akan menyelinap masuk dan melancarkan serangan mendadak. Jadi kita harus bersatu, dan kalian semua harus mematuhi perintahku. Kalau tidak, jika kalian gagal, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Gong Yanjia melirik Ye Xiwen sambil berbicara. Jelas sekali bahwa kata-katanya ditujukan kepada Ye Xiwen. Di antara orang-orang ini, satu-satunya yang tidak bisa ia pahami adalah Ye Xiwen. Tindakan Ye Xiwen barusan membuatnya sedikit waspada. Ia merasa agak percaya diri terhadap yang lain. Jika ada yang berani menentangnya, kemungkinan besar itu adalah Ye Xiwen, yang kuat, mendominasi, dan kejam. Ye Xiwen tetap tidak berkomitmen, tidak mengatakan apapun atau keberatan. Ia hanya akan menunggu kesempatan untuk bertindak. Persatuan itu omong kosong. Ia juga telah melihat bahwa mustahil bagi orang-orang ini untuk bersatu. Yang dimaksud Gong Yanjia dengan persatuan mungkin adalah meminta mereka untuk tidak melakukan apapun terhadap satu sama lain, yang sebenarnya sudah sangat baik. Teman-teman pembaca buku lainnya sedang membaca bab terbaru Huasan Xianmen. Biasanya, Ye Xiwen tidak ingin merusak ini, tetapi jika Gong Yanjia sengaja ingin menggunakannya sebagai umpan meriam, maka jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Mengaum, mengaum. Mengaum. Sebelum Gong Yanjia sempat melanjutkan menghajar Ye Xiwen, raungan monster tiba-tiba terdengar dari segala penjuru. Langit diselimuti awan gelap dan hembusan angin kencang, yang terdengar seperti lolongan hantu dan serigala.
Monster-monster kuat yang tak terhitung jumlahnya, setinggi bukit, muncul di hadapan semua orang. Wajah semua orang tiba-tiba berubah. Tempat ini dikelilingi oleh pasukan monster. Tahukah Anda, di wilayah Hongqi, monster-monster inilah yang paling berbahaya. Monster-monster ini belum dibasmi selama bertahun-tahun. Yang kuat bahkan bisa membentuk kerajaan monster. Selain penampilan mereka yang berbeda dari manusia, tidak ada perbedaan lain. Mereka adalah prajurit dan jenderal monster yang paling menakutkan dan berwibawa. Ketika prajurit manusia biasa menghadapi lawan seperti itu, mereka hanya bisa melarikan diri karena malu. Monster-monster ini sangat licik, terutama monster-monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Kebijaksanaan mereka tak kalah dengan manusia, dan bahkan lebih licik daripada manusia. Mereka memimpin pasukan dan membentuk formasi untuk memburu para prajurit manusia yang memasuki wilayah Hongqi. Terutama jika dibandingkan dengan para prajurit yang tersebar dari seluruh penjuru wilayah bintang Kawahara, dan bahkan dari berbagai wilayah bintang, pasukan monster yang terorganisasi dengan baik dan terorganisir ini merupakan ancaman yang paling mengerikan dan mematikan. Kebanyakan orang akan langsung lari jika menemui hal ini. Sialan! Bagaimana mungkin aku jadi sasaran monster-monster ini? Saat ini, Yue Rui tak lagi peduli untuk menjaga ketenangannya dan mengumpat dalam hati. Ye Xiwen, Gu Tian, Xiao Yuan, dan Ding Tong langsung teringat pada monster iblis yang mengawasi mereka sebelumnya. Mereka mengira telah membunuhnya, tetapi tanpa diduga, monster itu malah menyebarkan berita itu, menarik pasukan monster iblis yang begitu besar. Bab 553 Mengapa dia begitu kuat? Ada banyak monster kuat yang berkembang biak di wilayah Hongqi, dan ketika monster-monster ini berkumpul untuk membentuk pasukan, itu akan menjadi hal yang paling menakutkan. Ye Xiwen mengamati dan menyadari bahwa itu adalah pasukan monster yang maju dan mundur secara terukur. Yang terlemah di antara mereka adalah Semi Santo, dan yang sedikit lebih kuat seperti para pemimpin regu semuanya adalah penguasa alam Santo. Dari perspektif sekuler, pasukan seperti itu sungguh mengerikan, dan hampir tak ada yang bisa menandinginya. Manusia, menyerahlah dan jadilah budakku. Aku bahkan mungkin akan membiarkan kalian hidup. Suara berdengung datang dari pasukan monster. Suaranya agak serak dan agak canggung, seolah-olah mereka jarang bicara, jadi agak canggung. Itu sebenarnya pasukan yang dipimpin oleh seorang jenderal iblis. Yue Rui mengerutkan kening, tetapi ada sedikit kelegaan di raut wajahnya. Meskipun itu pasukan yang dipimpin oleh seorang jenderal iblis, pasukan itu jauh lebih kuat daripada pasukan yang dipimpin oleh seorang raja iblis. Seseram apapun seorang jenderal iblis, ia hanya berada di level kesempurnaan agung alam suci. Namun, jika ia seorang raja iblis, di wilayah Hongqi, mungkin ia berada di level kesempurnaan agung alam suci. Jika mereka menghadapi pasukan sebesar itu atau seorang kesempurnaan agung alam suci sendirian, mereka memiliki peluang untuk melarikan diri, tetapi jika keduanya digabungkan, mereka tidak akan memiliki peluang sama sekali. Kecuali Ye Xiwen yang yakin dapat lolos dari tangan sang bijak agung dan karena itu tidak terlalu peduli, yang lain jelas merasa lega ketika menyadari bahwa ini hanyalah pasukan yang dipimpin oleh seorang jenderal iblis. Setan jahat dan orang sesat harus dibunuh oleh semua orang. Gong Yanjia mencibir. Ia begitu sombong hingga ingin mendominasi semua penguasa dan meraih tahta tertinggi. Bagaimana mungkin ia bisa tunduk pada iblis-iblis ini? Ini adalah hal yang paling mustahil. Sebelum Gong Yanjia selesai berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju, berubah menjadi angin dan awan tanpa batas, dan langsung melangkah turun. Boom! Sejumlah besar monster iblis terinjak-injak hingga mati, dan kehampaan pun runtuh. Kekuatan Gong Yanjia sungguh tak terbayangkan. Kakinya yang pincang juga merupakan senjata terhebatnya. Ia telah mengubah kaki yang cacat ini menjadi senjata suci dengan kekuatan tak terbatas dan mengerikan. Pantas saja Gu Tian bahkan tak mampu menangkis tendangannya sebelumnya dan langsung terpental. Perbedaan kekuatan memang salah satu alasannya,
tetapi yang terpenting adalah kakinya telah berubah menjadi senjata suci dengan kekuatan tak terbatas. Sungguh merepotkan di sini. Ye Siwen mengerutkan kening. Bisa dibilang masalah tak ada habisnya di wilayah Hongqi ini, tetapi saat ini Ye Siwen tak punya pilihan lain selain mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan monster-monster ini. Nyatanya, bukan hanya Gong Yanjia. Beberapa orang lain juga tak mau ketinggalan dan beraksi satu demi satu. Mereka semua adalah orang-orang hebat, jadi bagaimana mungkin mereka tunduk pada orang lain, apalagi monster-monster itu. Ketika para master yang telah mencapai alam suci menyerang dengan sekuat tenaga, bagaimana mungkin monster-monster yang hanya setengah suci itu bisa melawan mereka? Bahkan para master alam suci yang bercampur di antara mereka pun dipukuli hingga menjadi potongan daging sambil berteriak. Manusia sialan, kalian sungguh tak akan mau bersulang, hanya untuk dihukum. Teman-temanku, bunuh mereka dan jadikan daging dan darah mereka sebagai camilan. Sebuah perintah penuh amarah datang dari Jenderal Iblis di tengah pasukan iblis. Ia pikir ia memberi manusia-manusia ini kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi mereka berani mengabaikan kata-katanya dan melukai anak-anaknya. Tiba-tiba bala tentara monster menyerbu ke arah sekelompok orang itu bagaikan kekuatan yang luar biasa, menggunakan segala macam sihir dan ilmu bela diri, lalu membunuh mereka. Monster-monster ini bukanlah tandingan para pahlawan dalam pertarungan satu lawan satu, tetapi barisan dan formasi mereka memungkinkan mereka menahan serangan para pahlawan. Menghadapi gabungan seni bela diri dan sihir mereka, Yuerui dan rekan-rekannya hanya bisa terus menghindar dan tidak berani menyentuh mereka. Namun, saat ini Ye Siwen tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang terjadi pada orang lain. Monster yang tak terhitung jumlahnya menerkamnya, sepadat badai monster. Dengan hembusan angin iblis, seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sinar iblis, membombardir Ye Siwen secara langsung. Ia tak berani menunda dan segera mengaktifkan sutra pengamatan di tubuhnya. Tinjunya seperti palu, berubah menjadi dua bintang besar, dan jatuh bergantian seperti dua palu besi raksasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Tinju Ye Siwen, bagaikan palu, akan menimbulkan jeritan darah dan daging setiap kali mendarat. Di dalam tubuh Ye Siwen, Ye Mo sibuk sebisa mungkin. Esensi, darah, dan alkimia batin monster-monster ini diserap oleh cermin Tianyuan. Cermin itu menjadi semakin kuat, dan auranya semakin lembut. Tampaknya ia sedang mengalami transformasi yang luar biasa, dari senjata suci menjadi senjata suci yang agung. Jika transformasinya sempurna, monster-monster di depannya akan menjadi sangat mudah dan dapat ditundukkan hanya dengan satu pukulan backhand. Perbedaan antara senjata suci agung dan senjata suci ibarat jurang pemisah antara seorang guru di alam suci dan seorang santo agung. Ada perbedaan besar antara langit dan bumi. Serangan berkekuatan penuh dari senjata Grid Sage hampir setara dengan serangan berkekuatan penuh dari Grid Sage. Sekuat apapun pasukan monster alam suci ini, mereka akan langsung dibasmi. Akan tetapi, menyelesaikan transformasi semacam itu memerlukan energi yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada harapan sama sekali dalam waktu yang singkat. Meskipun Ye Siwen bertarung dengan keras, ada terlalu banyak monster. Meskipun Ye Siwen dapat melindungi dirinya sendiri dengan aman dan tidak khawatir energi sejatinya habis, yang lain khawatir. Ding Tong sedang melawan monster di alam suci, dan dia sebenarnya adalah seorang master mengerikan yang telah mencapai kesempurnaan agung alam suci. Meskipun Ding Tong terus-menerus menelan ramuan untuk mengisi kembali energi sejatinya, ia tidak sanggup menahan habisnya serangan dari guru yang telah mencapai alam suci ini. Ketika seorang master yang telah mencapai alam suci beraksi, langit pasti akan runtuh dan bumi akan terbelah. Jumlah esensi sejati dan energi spiritual yang dikonsumsi dunia secara alami merupakan angka astronomi. Mustahil untuk menahan konsumsi tersebut dengan mengandalkan pemulihan diri sendiri kecuali ada teknik rahasia yang menantang surga seperti teknik generasi Phoenix surgawi.
Meskipun Dingtong berusaha sekuat tenaga dan menelan berbagai ramuan untuk mengisi kembali energi aslinya, ia masih merasa tertekan. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat antara prajurit manusia dan monster. Masing-masing memiliki keunggulannya sendiri. Kuncinya terletak pada apakah mereka dapat memaksimalkan keunggulan mereka. Hanya dengan memaksimalkan keunggulannya, seseorang dapat sepenuhnya mengalahkan lawan. Dingtong memang sudah dianggap memiliki pengalaman tempur yang kaya, tetapi lawannya bahkan lebih licik dan berbahaya. Mengandalkan fisiknya yang kuat, ia terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Dingtong. Jika Ye Siwen tidak membantunya dari waktu ke waktu, Dingtong akan 100 kali lebih buruk. Ye Siwen, esensi dan darah para semi-santo dan mereka yang berada di tahap awal alam santo tidaklah cukup. Sekarang, jika kita ingin cermin Tianyuan menembus dan menjadi senjata suci yang hebat, kita harus menyiramnya dengan sejumlah besar esensi dan darah berkualitas tinggi. Jika kita dapat membunuh beberapa santo hebat dan menyerap semua esensi dan darah dari tubuh mereka, kita dapat segera dipromosikan. Teriakan Yemo muncul di benak Ye Siwen. Meskipun ia menyerap banyak esensi, darah, dan ramuan batin, semua itu tidak dapat langsung digunakan. Sebaliknya, mereka harus diserap dan dimurnikan sebelum dapat digunakan. Jadi meskipun jumlahnya sangat banyak, kualitasnya lebih buruk, sehingga efeknya tidak baik. Itu jauh kurang efektif dibandingkan membunuh monster yang kuat. Jika orang lain tahu tentang ide Yemo, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Bahkan seseorang sekuat Gong Yanjia pun tidak akan berani masuk lebih dalam ke dalam monster karena banyak monster mati di bawah kakinya, bahkan monster tingkat Sein pun diinjak-injak sampai mati olehnya. Jika kau menyelaminya lebih dalam, kau mungkin akan dicabik-cabik oleh monster kuat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ide ini tidak berarti apa-apa bagi Ye Siwen. Sulit bagi monster-monster itu untuk melukainya. Bahkan jika ia terluka, ia dapat pulih seketika dengan teknik generasi Tian Huang, jadi ini sama sekali bukan masalah. Ye Siwen terdiam memikirkannya. Apa artinya membunuh beberapa orang suci agung? Orang suci agung bukanlah kubis di jalanan. Belum lagi sulit bertemu mereka, bahkan jika ia benar-benar bertemu mereka, ia harus lari menyelamatkan diri. Mengejar orang suci agung adalah sesuatu yang bahkan tak terpikirkan olehnya. Perjalanan untuk meningkatkan cermin Tianyuan menjadi senjata suci agung masih panjang dan sulit. Ia telah memutuskan untuk menjadikan cermin Tianyuan sebagai senjata ajaib kelahirannya. Dengan begitu, semua investasi pada cermin Tianyuan akan sepadan dan akan membawa hasil yang luar biasa di masa depan. Namun, Ye Siwen tetap memutuskan untuk segera masuk dan mencobanya. Monsternya terlalu banyak, hampir tak ada habisnya. Terus berlarut-larut tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, semakin banyak monster yang akan tertarik. Jelas, mereka semua telah memasuki kerajaan monster. Pada saat itu, akan sangat sulit untuk dihadapi. Cara terbaik adalah membunuh jenderal monster itu juga, lalu pasukan monster akan bubar sepenuhnya. Monster-monster ini konon memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia, tetapi mereka bukanlah manusia. Mereka semua liar dan berkumpul hanya karena intimidasi sang jenderal. Selama jenderal monster itu mati, mereka mungkin akan berhamburan seperti monyet ketika pohon tumbang. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu lagi dan berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas ke kelompok monster. Semua orang menatap kosong ke arah Ye Siwen yang menyerbu kawanan binatang buas. Apa dia mau mati? Nggak perlu buru-buru, gerutu Yuerui, lalu menusuk monster yang menyerbu dengan pistolnya. Tak seorang pun percaya ada seseorang yang berani menyerbu masuk. Mereka bisa menyapu bersih suku monster biasa, tetapi pasukan monster yang terbentuk sempurna seperti ini adalah yang paling menakutkan. Sialan, anak ini tidak akan mati, kan? Kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan sedikit penyesalan. Ia tidak merasa kasihan pada Ye Siwen, tetapi ia merasa kasihan karena tidak bisa membunuhnya dengan tangannya sendiri. Apa yang ingin dia lakukan?
Ada kilatan kejutan di mata Ding Tong, tetapi dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Ye Xiwen. Bahkan Gong Yanjia pun sulit mempercayai pembunuhan gila itu, tetapi ia tidak menganggap Ye Xiwen gila. Bagaimana mungkin orang yang begitu tegas dan haus darah itu bisa gila? Satu-satunya kemungkinan adalah ia punya dasar. Mengapa dia melakukan hal itu? Mengapa dia begitu kuat? Bab 554. Dia adalah monster. Lebih besar dari saat ini, Ye Xiwen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Saat ini, ia bersikeras untuk menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Ia harus membunuh Jenderal Iblis terlebih dahulu, jika tidak, ia mungkin akan menimbulkan masalah. Setiap kali wilayah Hongqi dibuka, sejumlah besar prajurit mati, dan dibasmi oleh pasukan monster merupakan alasan utamanya. Ibaratnya, jika sejumlah besar penguasa iblis muncul di Dai Viet, keluarga kerajaan Dai Viet harus mengerahkan pasukan besar untuk membasmi mereka. Intinya, tidak ada perbedaan, hanya saja kali ini statusnya terbalik. Anak-anak, ada yang berani sekali menerobos masuk ke pasukan kita. Ayo kita tunjukkan sedikit kekuatan kita padanya. Salah satu monster tertawa aneh. Menurut mereka, Ye Xiwen sedang mencari kematian dengan melakukan hal ini. Mungkin seorang master yang telah mencapai alam Sein dapat dengan mudah membunuh 100,5 Sein, tetapi ketika jumlahnya mencapai 1.000 atau 10.000, mereka dapat bergabung untuk melawan mereka, dan bahkan menyetrum sang master hingga mati. Tak peduli dari segi kualitas atau kuantitas, pihak manapun yang mencapai keunggulan ekstrim akan mampu menghancurkan pihak lainnya. Baru setelah Ye Xiwen menyelidikinya lebih dalam, ia menemukan bahwa monster-monster ini sangat beragam, dengan segala jenis monster yang aneh. Hal ini membuat Ye Xiwen semakin yakin bahwa mungkin ada satu atau lebih kerajaan monster di sini. Jika itu hanya suku atau klan monster biasa, seringkali hanya akan ada satu jenis monster sebagai monster utama, dan tidak akan ada begitu banyak monster yang bercampur. Monster-monster ini berkumpul dalam kelompok 3 atau 5, membentuk formasi 3 bakat dan formasi 4 simbol. Formasi 3 bakat dan 4 simbol ini kemudian digabungkan menjadi formasi yang lebih besar. Monster-monster ini telah menjadi roh. Dengan kebijaksanaan, merekalah yang paling menakutkan. Hehe, ada prajurit manusia dengan energi dan darah yang begitu kuat. Setelah menelannya, kemampuanku akan mencapai level yang luar biasa. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihat prajurit manusia, hahaha. Mereka semua membawakan kita makanan darah. Para prajurit manusia ini semuanya adalah penguasa dan bangsawan dari berbagai penjuru bintang, kaum elit di antara manusia. Masing-masing membawa kekayaan tak terbatas. Jika kita menjarah salah satu dari mereka, kita akan menjadi kaya. Ketika monster-monster ini melihat Ye Xiwen masuk, mereka langsung menunjukkan ekspresi rakus yang tak terkendali. Para prajurit manusia membutuhkan metode khusus untuk menyerap esensi dan darah monster dan mengubahnya menjadi kekuatan, tetapi monster-monster ini memiliki naluri bawaan dan dapat memperoleh energi yang mereka inginkan dari semua jenis daging dan darah. Terutama bagi seseorang seperti Ye Xiwen, yang mempraktikkan teknik latihan fisik yang kuat, ki dan darahnya sendiri terisi hingga tingkat yang tak terbayangkan. Pada saat ini, ia tidak menyembunyikannya dan melepaskannya sepenuhnya, seterang cahaya terang di malam yang gelap. Selain itu, prajurit manusia seringkali membawa banyak kekayaan. Itu juga merupakan target yang mereka idamkan. Monster-monster ini membentuk formasi besar dan menyerbu Ye Xiwen dengan panik, menutupi langit dan matahari. Pemandangan itu sungguh mengejutkan. Pedang pemakaman. Suara dingin Ye Xiwen terdengar seperti berasal dari neraka, kejam dan bengis. Memanggil, memanggil, memanggil. Pada saat ini, ribuan cahaya pedang tiba-tiba muncul di langit, menjulang setinggi 100 mil. Dalam sekejap, mereka menebas para penjaga gerbang yang menyerbu ke arah mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Tak peduli mereka semi-santo atau master tingkat santo yang menyerbu,
mereka semua terbelah dua dalam sekejap oleh cahaya pedang Ye Xiwen, dan berubah menjadi kabut darah, tak menyisakan ruang untuk terkubur. Kabut darah itu hampir seluruhnya terserap oleh cermin Tianyuan di tubuh Ye Xiwen dalam sekejap. Di bawah cahaya pedang Ye Xiwen, tak ada perbedaan antara alam Sein dan alam semi-Sein. Ia membunuh mereka semua, bagaikan mesin pembunuh yang canggih. Ia menyerbu dan mengamuk, membunuh semua monster ini. Ye Xiwen bagaikan tank berat, menerjang maju tanpa ragu. Tak seorang pun bisa menghentikannya. Kemanapun ia lewat, darah menyembur ke langit. Ia dingin dan kejam, dan setiap pedang yang ia tebas seakurat buku teks. Ilmu pedang dasar di tangannya memancarkan kekuatan yang mengerikan, dan kombinasi apapun dari ilmu pedang dasar tersebut dapat menghasilkan kekuatan pedang yang mencengangkan. Mengangkat benda berat seolah-olah ringan, dan mengangkat benda ringan seolah-olah berat, Ye Xiwen secara bertahap telah menguasai beberapa aturan untuk transisi antara dua alam ini, dan ia telah menerapkan semuanya pada monster-monster ini. Serangan pedang biasa saja bisa seberat gunung Tai dan langsung menghancurkan mereka. Monster-monster ini dapat diintegrasikan ke dalam pasukan, dan mereka secara alami dianggap yang terbaik di antara monster-monster lainnya. Tetapi mereka tetap tidak dapat menandingi kekuatan tempur seorang jenius seperti Ye Xiwen. Harus dikatakan bahwa mereka sama sekali berbeda. Namun, esensi darah monster-monster ini mengandung energi yang kuat. Setelah diserap oleh semakin banyak cermin Tianyuan juga memancarkan cahaya yang semakin kuat. Banyak serangan bahkan tidak berhasil mengenai Ye Xiwen. Semuanya diblokir oleh tirai cahaya berwarna darah yang dipancarkan oleh cermin Tianyuan. Bahkan Ye Mo pun tak mau ketinggalan, dan bergegas keluar dari tubuh Ye Xiwen. Sinar cahaya darah menyapu keluar darinya. Monster-monster yang tersapu oleh cahaya darah itu hampir menjerit dan berubah menjadi genangan darah untuk pertama kalinya, dan terserap bersih. Dengan kerja sama aktif Ye Mo, kecepatan pembersihan Ye Xiwen menjadi jauh lebih cepat, dan dia perlahan-lahan menyerbu ke arah bagian dalam pasukan monster. Di dalam pasukan monster ini, ada monster di mana-mana, tetapi Ye Xiwen masih bisa melihat bahwa di dalamnya, sebenarnya ada sebuah kota, senjata ajaib berbentuk kota. Dan di tengah kota itu berdiri jenderal pasukan monster ini, tampak mendominasi dan megah. Dalam pertarungan seperti itu, energi sejati Ye Xiwen terkuras dengan sangat cepat. Di cermin Tianyuan, ia terus-menerus membakar pil Ling Yuan untuk mengisi kembali energi sejati dalam tubuhnya. Karena seringnya ia membunuh, bahkan ia sendiri pun harus mengisi kembali energi sejatinya dengan cara ini, apalagi yang lain. Mereka sama sekali tidak berani menyerang, kalau tidak, mereka pasti akan musnah. Manusia, bersiaplah untuk mati. Suara kasar bagai guntur datang dari kejauhan, dan sesosok monster sebesar bukit dan berbalut baju besi keras menyerbu ke arah Ye Xiwen. Aura dahsyat itu langsung mengunci Ye Xiwen. Aura agung itu menyapu bagai ombak, menyapu dan bahkan menyapu bersih monster-monster di sekitarnya. Namun, monster ini sama sekali tidak peduli, dan penuh dengan darah dan kekerasan. Tubuh yang bagaikan gunung itu menerjang maju, sangat kuat dan dahsyat, seakan-akan gunung Tai runtuh di hadapan Anda dan turun dengan ringan. Wajah Ye Xiwen tenang dan tanpa perubahan, seluruh otaknya telah terbenam dalam perhitungan tingkat tinggi. Saat ini, ia sedingin mesin, tepat dan akurat, tanpa kesalahan. Tubuhnya yang kurus melesat maju, menyerbu ke arah sosok besar seperti bukit. Ledakan, dua tubuh yang sama sekali tidak simetris, satu besar dan satu kecil, bertabrakan dalam pasukan monster. Kekuatan dahsyat berdesir dari kedua tubuh itu, menyapu menjadi angin kencang yang tak berujung, mengembun menjadi badai, menyapu, seperti lapisan-lapisan ombak, langsung mengamuk ke segala arah. Mengaum, mengaum, mengaum. Monster-monster yang tersapu angin kencang menjerit dan terluka parah, sementara yang lebih dekat tersapu menjadi bola daging cincang. Sungguh menakutkan.
Pertarungan antara dua orang suci pada tingkat kesempurnaan agung adalah yang kedua setelah pertarungan antara orang suci pada tingkat kesempurnaan agung. Dunia hancur berkeping-keping, terutama pertempuran antar pasukan monster, yang membawa bencana bagi banyak monster di sekitarnya. Ye Xiwen tidak peduli. Lagi pula, yang mati adalah monster, jadi apa pentingnya? Dan monster ini jelas terbiasa bersikap tirani, dan tidak peduli dengan nyawa monster lain yang hanya dianggapnya sebagai antek. Ledakan, 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 yang mengejutkan semua monster, dalam tabrakan dua tubuh yang tampaknya sama sekali tidak seimbang itu, yang terlempar bukanlah manusia yang tampak kurus, tetapi monster yang bagaikan gunung di alam suci. Ia ditendang mundur beberapa langkah oleh Ye Xiwen. Meskipun hanya beberapa langkah, setiap langkahnya menghancurkan kehampaan dan menciptakan retakan padat di langit, menunjukkan betapa kuatnya tekanan gravitasi yang ia alami. Bahkan darah merembes keluar dari bawah sisiknya. Kekuatan Ye Xiwen lah yang menembus sisiknya dan melukai organ dalamnya dengan serius. Ada sedikit ketakutan di mata monster itu. Ia tidak menyangka manusia yang tampak biasa-biasa saja ini bisa begitu menakutkan. Di antara monster, kekuatan mereka seringkali berkaitan erat dengan ukuran tubuh mereka. Ye Xiwen terlihat lemah dan ringkih. Ia bahkan tidak tinggi di antara manusia, apalagi di antara monster-monster ini. Ia tidak berbeda dengan semut. Kini ia merasa seperti orang yang hendak menginjak semut hingga mati, tetapi malah terluka oleh semut itu. Namun, Ye Xiwen tidak punya waktu untuk menunda lebih lama lagi, dan langsung memadatkannya menjadi segel pengguncang gunung. Tiba-tiba, segel pengguncang gunung berubah menjadi pegunungan dan runtuh. Ledakan. Seluruh langit kacau balau, retakan-retakan tebal bermunculan di angkasa. Binatang iblis yang telah mencapai alam suci bahkan tak sempat menghindar, dan langsung ditindas hingga tewas bersama ratusan binatang iblis di dekatnya. Ye Xiwen memegang pedang dan terus membunuh pasukan monster. Pada saat ini, semua orang di luar juga memperhatikan perkembangan Ye Xiwen dengan saksama. Meskipun beberapa orang berharap Ye Xiwen akan mati saja, mereka semua adalah orang-orang hebat dan mereka mengerti bahwa Ye Xiwen tidak gila dan pasti punya dasar. Setelah Ye Xiwen masuk, ia tidak langsung tenggelam, tetapi malah semakin berisik. Meskipun seluruh pasukan monster berada dalam kekacauan dan mustahil untuk menembusnya dengan indera spiritual untuk melihat dengan jelas, tetap terasa bahwa kemanapun Ye Xiwen pergi, pasukan monster berada dalam kekacauan. Dia monster. Kalimat ini muncul dalam pikiran setiap orang. Ketakutan di mata Gong Yanjia tumbuh semakin dalam. Bab 555 Pemenggalan berhasil. Melihat suara Ye Xiwen semakin keras, Yue Rui dan yang lainnya juga berharap Ye Xiwen berhasil memenggal kepala monster terdepan. Jika tidak, jika mereka dikepung oleh pasukan monster yang semakin ketat, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka bisa lolos, kecuali para master yang telah mencapai kesempurnaan agung alam suci. Awalnya, mungkin ada orang yang meremehkan Ye Xiwen, tetapi sekarang, tak seorang pun berani meremehkannya lagi. Mengalahkan Master Saint Realm bukanlah hal yang mudah bagi seorang Master Saint Realm, tetapi sungguh menakjubkan seorang Master Saint Realm mengalahkan Master Saint Realm dengan Master Saint Realm di tahap akhir. Siapapun yang bisa melakukan itu adalah seorang jenius tingkat atas. Namun, mereka tidak tahu bahwa bahkan para jenius papan atas pun hanya bisa mengalahkan para santo biasa, sementara Ye Xiwen mampu mengalahkan para jenius papan atas di level santo. Kesenjangan itu pun perlahan melebar. Ye Xiwen tidak tahu apa yang mereka pikirkan di luar, dan ia tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini. Saat ia menyerbu lebih jauh ke area pusat, semakin banyak monster datang dari segala arah, dan konsumsi energi sejati Ye Xiwen mencapai tingkat yang mengerikan. Pada saat ini, bahkan cermin Tianyuan pun menyerap alkimia batin monster itu, dan malah mengubah energi monster yang terkandung dalam alkimia batin menjadi energi sejati untuk melengkapi tubuh Ye Xiwen. Jika tidak, konsumsi Ling Yuan dan akan menjadi angka astronomi. Terlebih lagi,
Semakin dalam pasukan monster, semakin elit monster-monster itu, dan mereka tahu cara maju dan mundur secara moderat. Mereka jauh lebih sulit dihadapi daripada monster-monster di luar. Kebanyakan monster di luar adalah semi-sane, dan setelah menerobos ke area inti, monster-monster ini berubah menjadi sane. Bahkan Ye Xiwen mulai merasa sangat lelah. Ye Xiwen akhirnya mengerti bahwa pasukan monster ini pada dasarnya berbeda dari suku dan kelompok monster yang pernah dibantainya sebelumnya. Kalau dia orang biasa, dia pasti sudah lama mati di pasukan ini. Ye Xiwen, kau tidak bisa terus membuang-buang waktu seperti ini. Kalau tidak, seiring berjalannya waktu, mungkin akan ada kejadian tak terduga lainnya. Ye Mo ikut angkat bicara. Pada saat ini, seluruh tubuh Ye Mo terbakar, memancarkan cahaya merah darah yang menakutkan. Awalnya agak lemah dan tembus cahaya, kini telah sepenuhnya memadat menjadi wujud padat. Selama waktu ini, ia telah menyerap esensi binatang iblis dan inti batin yang tak terhitung jumlahnya, sangat bermanfaat bagi cermin Tianyuan. Ia sendiri juga mendapatkan manfaat yang luar biasa. Jika ini terus berlanjut, mungkin ia bahkan bisa membentuk tubuh fisik. Meskipun Ye Mo hanyalah roh, Ye Xiwen selalu menganggapnya sebagai guru sekaligus teman. Cepat atau lambat, ia akan membiarkannya membangun kembali tubuhnya dan melepaskan diri dari belenggu cermin Tianyuan. Tentu saja, pilihan terbaik adalah menggunakan cermin Tianyuan sebagai sumbernya dan mengubah dirinya. Namun, Ye Xiwen berencana menggunakan cermin Tianyuan sebagai alat sihirnya sendiri, jadi tentu saja ini tidak akan berhasil. Jadi hanya ada dua cara, menempati tubuh dengan kualifikasi yang unggul, atau menyerap cukup esensi dan darah untuk membentuk tubuh yang sempurna. Sekarang Ye Mo merasa seperti hendak membentuk tubuhnya sendiri. Ye Xiwen mengangguk, ini benar-benar tidak bisa dibiarkan terus. Hal terpenting sekarang adalah membunuh semua monster pencapaian agung Saint Realm di pasukan ini. Mereka adalah para jenderal di pasukan ini, yang memimpin seluruh pasukan monster. Jika mereka semua terbunuh, seluruh pasukan monster akan runtuh dan jatuh ke dalam kekacauan. Setelah memastikan hal ini, Ye Xiwen tak ragu lagi. Ia langsung berubah menjadi aliran cahaya dan membentangkan sayap iblisnya, bagaikan sambaran petir. Ia melesat melewati pasukan monster. Gelombang angin dan guntur menyambar dari sayap Ye Xiwen, menyapu badai angin dan guntur. Semua monster yang berani mendekatinya tersapu hingga tewas oleh angin dan guntur. Pada titik ini, Ye Xiwen tak lagi menahan diri dan melepaskan seluruh kekuatannya. Di kejauhan, seekor binatang iblis yang telah mencapai alam suci mengintai jauh di dalam pasukan, memancarkan aura yang ganas. Ia berteriak dan memerintahkan seluruh pasukan, mengerahkan binatang iblis tersebut untuk membunuh Ye Xiwen yang menyerbu masuk. Meskipun bagi seorang ahli militer hebat seperti Ye Xiwen, metode komando seperti itu masih terasa sangat kasar dan pada dasarnya berada di level pemula. Lagi pula, Ye Xiwen telah membaca hampir seluruh perpustakaan Sekte Yiyuan, dan ia memiliki banyak pengetahuan teoretis. Pemahamannya tentang taktik militer pada dasarnya dapat dianggap sebagai seorang ahli pada masanya, tetapi ia belum pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Dia bukan tipe orang yang hanya membicarakan perang di atas kertas seperti Zhao Kuo, tetapi dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang perang. Namun, dia tetap merasa terkejut bahwa monster ini memiliki kemampuan seperti itu. Ye Xiwen sangat cepat, hampir dalam sekejap, ia melesat ke depan binatang iblis yang telah mencapai alam suci. Pertahanan dan pasukan yang telah ia siapkan sebelumnya sama sekali tidak mampu menghentikan Ye Xiwen. Mereka semua tersapu oleh kekuatan angin dan guntur di sayap iblis itu. Beraninya kau memasuki wilayahku. Binatang iblis yang telah mencapai alam suci itu langsung melirik, ganas dan ganas. Ekornya, yang lebih tebal dari Ye Xiwen, langsung menerjang ke arah Ye Xiwen. Duri-duri tajam di ekornya menembus langit, tak kurang dari senjata suci. Bang! Ekornya, yang lebih tebal dari tubuh Ye Xiwen, tersangkut di tangannya.
Urat-urat di lengannya tiba-tiba menonjol. Untuk sesaat, monster kuat di alam suci itu diayunkannya ke atas, membentuk pusaran angin yang besar. Monster-monster yang mencoba mendekat tersapu dalam sekejap. Binatang iblis lain dari alam suci bergegas mendekat, berjalan di udara. Saat ia berlari, seluruh dunia berguncang, dan langit terdistorsi, seolah tak mampu menahan hantaman binatang sebesar itu. Wosh! Dengan suara melengking menembus udara, binatang iblis di alam suci itu langsung terlempar keluar oleh Ye Xiwen, bagaikan meteor, dan melesat ke arah binatang iblis di alam suci yang sedang menyerbu ke arahnya. Bang! Dua binatang raksasa sebesar bukit tiba-tiba bertabrakan, dan langit serta bumi berguncang. Ye Xiwen melangkah maju dan segera melintasi angkasa yang luas, dan dalam sekejap ia tiba di atas kedua binatang raksasa itu. Saat sebuah pukulan dilayangkan, ia seolah terperangkap dalam kehampaan alam semesta. Tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat meledak di kehampaan itu. Kedua binatang suci yang sangat kuat ini tidak ada apa-apanya di hadapan tinju Ye Xiwen. Mereka seperti diremukkan oleh bintang raksasa. Dalam sekejap, mereka hancur menjadi buih darah dan diserap oleh cermin Tianyuan. Seketika, cahaya darah menyembur dari cermin Tianyuan. Esensi dan darah kedua binatang suci itu jauh lebih kuat daripada gabungan esensi dan darah monster semi-suci. Ye Xiwen tak berhenti dan terus masuk lebih dalam ke dalam. Ia membantai semua binatang iblis di alam suci yang ia lihat. Binatang iblis di alam suci yang sangat ganas di hari kerja bukanlah tandingan Ye Xiwen. Bahkan binatang iblis di alam suci tingkat jenius pun dapat dikalahkan oleh Ye Xiwen, apalagi binatang iblis biasa di alam suci. Siapa orang ini? Kejam sekali. Sepertinya mereka ada di sini untuk kita, para penguasa alam suci. Sialan, manusia ini mau memenggal kepala kita. Berani sekali dia. Dia benar-benar mau membunuh kita semua. Pada saat ini, para jenderal iblis di kedalaman pasukan iblis sedang berkomunikasi satu sama lain melalui pikiran spiritual mereka. Mereka semua menyadari bahwa Ye Xiwen sebenarnya ingin menangkap mereka semua sekaligus, membunuh mereka secara langsung, dan kemudian menghancurkan seluruh pasukan iblis. Meskipun ada banyak monster dalam pasukan ini, yang menutupi langit dan menghalangi matahari, dan jumlahnya tak terhitung, sebenarnya tidak banyak master yang mencapai alam suci, hanya sekitar 10. Ditambah dengan mereka yang dibunuh oleh Ye Xiwen dan Gong Yanjia, hanya tersisa 6. Pada saat ini, mereka semua bergegas. Mereka tidak bisa membiarkan Ye Xiwen terus membunuh seperti ini, jika dia mengalahkan mereka satu persatu. Seluruh pasukan monster mungkin benar-benar runtuh. Pada saat ini, semua monster ini menyerbu secara kolektif. Masing-masing dari mereka berada di alam suci, dan masing-masing dari mereka adalah raja di antara para penguasa di alam suci, sangat kuat. Manusia sialan, matilah. Para monster yang telah mencapai alam suci berkumpul membentuk formasi, mengabaikan tubuh besar mereka sepenuhnya. Mereka melangkah maju, menciptakan riak-riak, dan dengan langkah kaki yang istimewa, mereka bergabung untuk menyerang Ye Xiwen. Serangan-serangan itu mengembun menjadi pedang raksasa di udara, menebas ke arah Ye Xiwen. Monster-monster alam suci ini menggunakan formasi khusus untuk memadatkan seluruh kekuatan keenam monster alam suci ke dalam pedang raksasa itu, dan menebasnya secara langsung, hampir membelah langit berkeping-keping. Beberapa monster yang tidak beruntung gagal menghindar tepat waktu dan terpotong menjadi 2, jiwa mereka hancur total, dan tidak ada peluang keberuntungan sama sekali. Hah! Ye Xiwen meraung, dan darah emas di tubuhnya melonjak. Pedang pemakaman langit. Hampir seluruh pori-pori tubuh Ye Xiwen menyemburkan energi pedang. Energi pedang ini mengembun di udara dan membombardir energi pedang. Ledakan. Kedua pedang panjang itu tiba-tiba bertabrakan dengan dahsyat. Di bawah kekuatan dahsyat ini, tak ada yang tersisa. Pedang itu berputar-putar. Ruang dan kehampaan hancur berkeping-keping, menampakkan aura kacau. Energi pedang Ye Xiwen dipadatkan dengan niat pedang, dan momentumnya tidak berkurang.
Ia bahkan berhasil mengalahkan pedang-pedang panjang yang dipadatkan oleh upaya gabungan beberapa monster alam suci. Ledakan, 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 titik. Binatang-binatang suci yang telah mencapai puncak kekuatan mereka sama sekali tidak mampu menahan pedang pemakaman langit milik Ye Xiwen yang dahsyat. Niat pedang yang kuat mengunci mereka, mencegah mereka melarikan diri, dan memotong mereka menjadi bola-bola kabut darah. Meskipun keduanya memiliki kekuatan tempur di tingkat prestasi agung alam suci, namun sebenarnya terdapat perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara kedua belah pihak. Tanpa kendali dari binatang-binatang suci agung ini, yang tersisa segera berhamburan, berteriak dan melarikan diri. Para prajurit manusia ini hanyalah sekelompok dewa pembunuh bagi mereka. Jika mereka tidak dikekang oleh binatang-binatang suci agung itu, mereka pasti sudah melarikan diri sejak lama. Sekarang setelah binatang-binatang suci agung itu dibunuh oleh Ye Xiwen, mereka tak lagi terkekang dan langsung melarikan diri ke segala arah.